Dia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 148 ayat 13 dan 14. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, jemaat dan simpatisan GKI Surya Utama yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Senang rasanya saya bisa menyapa kembali Bapak Ibu melalui persekutuan doa pagi hari ini. Saya harap kita dalam kondisi yang sehat dan juga bahagia. Nah Bapak Ibu, sebelum kita menjalani hari-hari kita, melakukan pekerjaan kita, mari kita membaca serta merenungkan firman Tuhan agar kita diberikan kekuatan juga pengharapan untuk dapat menjalani kehidupan kita dan melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, sebelum itu mari kita meminta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur atas hari yang baru yang boleh Kau berikan kepada kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami umat-Mu hendak membaca serta merenungkan firman-Mu. Biarlah kami dapat memahaminya, merenungkannya, dan juga melakukannya dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu ini juga dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami, dalam kami melakukan kehidupan kami sehari-harinya. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami umat-umat-Mu siap mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini terambil dari kitab Wahyu pasal 11, ayatnya yang ke-15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, tema perenungan kita pada hari ini adalah pemerintahan Allah di dunia. Ngomong-ngomong soal pemerintahan di dunia, akhir-akhir ini sedang ada banyak sekali permasalahan. Mulai dari pandemi COVID-19, krisis global, kemudian ada juga peperangan. Dan masih banyak permasalahan-permasalahan di dunia lainnya. Bahkan pemerintahan Indonesia pun tidak luput dari permasalahan-permasalahan. Misalnya harga minyak goreng naik, BBM naik, ekonomi hancur gitu ya. Kita sedang dalam proses pembangkitan ekonomi kembali. Nah, Bapak Ibu, baik siapapun pemimpinnya, pemerintahan dunia akan memiliki masalah. Dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dari pemimpin pertama sampai pemimpin yang sekarang, pasti akan ada masalah-masalah. Nah, lalu yang menjadi pertanyaannya adalah di mana Allah, gitu ya? Di mana Allah ketika dunia ini mengalami banyak permasalahan, mengalami banyak pergumulan? Apakah Allah tidak berkuasa di atas bumi ini? Apakah Allah bukan sebagai pemimpin atau pemerintah di dalam dunia ini? Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama merenungkannya melalui pembacaan kita, yaitu kitab Wahyu tadi. Dikatakan bahwa malaikat ketujuh meniup sangkakalanya dan kemudian ada suara-suara yang bergembira, bersorak-sorak.
bahwa Allah dan Dia yang diurapinya akan memerintah dunia. Nah, bacaan kita hari ini adalah sebagian dari rangkaian kisah mengenai 7 sangkakala. Kurang lengkap rasanya kalau kita tidak membahas sedikit mengenai kisah 7 sangkakala ini. Nah, Bapak Ibu, kita sama-sama tahu bahwa kitab Wahyu itu adalah kitab pewahyuan. Yohanes mendapatkan wahyu dari Allah mengenai akhir zaman zaman seperti itu ya. Dan salah satu nubuatnya adalah mengenai akhir zaman yang ditandai dengan 7 sangkakala. Sangkakala pertama dikatakan dapat menghancurkan kehidupan di darat. Misalnya hewan-hewan gitu ya. Kehidupannya yang berada di daratan. Kemudian sangkakala 2 dikatakan dapat menghancurkan kehidupan di laut. Ikan-ikan, kehidupan di laut akan hancur. Nah, yang menarik adalah sangkakala ketiga, di mana sangkakala ini menghancurkan kehidupan melalui mata air. Kita sama-sama tahu Bapak Ibu, mata air itu bisa disimbolkan sebagai sumber kehidupan. Karena tubuh kita ini terdiri dari air. Kita membutuhkan air untuk dapat hidup. Bagaimana kita dapat hidup jika mata airnya dihancurkan? Mata air dicemarkan. Maka kita tidak akan hidup. Kemudian sangkakala keempat menandakan dampak dari 3 sangkakala itu, yaitu kehancuran lingkungan, kesehatan manusia, serta manusia tidak bisa lagi menjadi produktif. Yang berikutnya adalah sangkakala kelima, di mana sangkakala ini dikatakan akan menghadirkan penderitaan bagi orang lalim. Umat Allah akan terhindar karena materai. Jika pembahasan sebelumnya mengenai 7 materai itu ya, dikatakan bahwa umat Allah akan terhindar karena materai. Nah, Bapak Ibu, sangkakala kelima ini mengatakan menghadirkan penderitaan bagi orang lalim. Lalu bagaimana dengan sangkakala sebelumnya? Apakah kita belum menderita? Nah, Bapak Ibu, sangkakala 1 sampai 4 ini mungkin kalau diibaratkan lagu baru intronya nih. Nah, sangkakala kelima ini barulah isinya, isi lagunya. Verse pertamanya. Dikatakan menghadirkan penderitaan bagi orang lalim. Kemudian orang-orang lalim akan dipimpin oleh suatu yang membawa mereka pada kehancuran. Kehancuran tersebut adalah akibat dari perbuatan mereka sendiri. Dapat diartikan bahwa orang-orang lalim ini dipimpin oleh kedagingan dirinya, dipimpin oleh keegoisannya, dipimpin oleh hawa nafsunya. Yang pada akhirnya itu semua membawa kehancuran dan diakibatkan oleh diri mereka sendiri. Sedangkan umat-umat Allah terhindar dari penderitaan ini karena umat-umat Allah memberikan dirinya dipimpin oleh Allah itu sendiri. Yang berikutnya sangkakala ke-6, yakni menandakan penghakiman yang lebih kejam dari sangkakala kelima. Dikatakan keempat malaikat dari 4 penjuru mata angin mulai menjalankan tugasnya untuk memulai penghakiman. Lalu ada juga kehadiran kuda dan penunggangnya yang menandakan amarah Tuhan kepada orang lalim. Baru sangkakala ke-7. Nah, Bapak Ibu, sangkakala ke-7 ini dikatakan sebagai penggenapan janji Allah. Jika sangkakala ke-7 ini ditiup, artinya janji-janji Allah kepada nabi-nabi dan kepada umat manusia akan digenapkan, yaitu pemerintahan atas dunia yang dipegang oleh Tuhan, dan Dia yang diurapinya. Dan Tuhan akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu, lalu apa nih yang dapat kita gali, yang dapat kita renungkan dari nubuat-nubuat mengenai akhir zaman ini? Apakah kita harus merasa takut dan tidak berbuat apa-apa? Apakah kita justru malah
menerka-nerka, wah ini kayaknya tahun ini nih mulai nih udah ada sangkakala pertama, atau wah ini udah sangkakala kedua nih. Kita menerka-nerka kapan akhir zaman itu terjadi. Kita tidak akan tahu kapan masa suram itu akan datang, atau kapan masa suram itu akan berakhir. Kita tidak tahu kapan hari penghakiman Allah itu akan terjadi di bumi ini. Akan tetapi kita diminta untuk terus melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita diminta untuk tidak fokus pada akhir-akhir zaman ini, tetapi kita fokus kepada bagaimana kita menjalani hidup kita saat ini. Dikatakan bahwa Allah akan memerintah selama-lamanya dan berkuasa atas bumi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita baca Wahyu pasal 11 ayat yang pertama, dikatakan bahwa Yohanes diajak untuk membangun bait suci. Nah, bait suci ini adalah perwujudan dari kerajaan Allah. Perwujudan dari kerajaan Allah di dalam bumi. Oleh karena itu, gereja seharusnya menjadi contoh bagi dunia. Sebab di dalam gereja ada damai sejahtera, ada keadilan, tidak ada penguasa-penguasa yang lain. Oleh karena itu, jika dikatakan Allah memerintah di dunia ini, Allah memerintah dari gereja, melalui gereja, dan kita sebagai umat-umatnya adalah pekerja-pekerja Tuhan. Oleh karena itu, kita harus menjadi contoh bagi dunia, agar dunia menjadi damai, agar dunia menjadi adil seperti itu. Lalu dikatakan pada ayat yang kedua akan ada bangsa-bangsa yang akan menginjak-injak tempat ibadah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita merefleksikan kehidupan umat Kristen di Indonesia, tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan dan juga gangguan-gangguan. Namun itu semua bukan menjadi batu sandungan bagi kita. Akan tetapi itu semua menjadi cara Tuhan bagaimana kita dapat terus teguh dalam iman kita, supaya kita dapat terus menjadi pionir-pionir Tuhan yang mendatangkan kedamaian. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kembali lagi, apakah kita hanya menantikan kedatangan kerajaan Tuhan di masa yang akan datang? Tidak. Tuhan meminta kita sama seperti Tuhan meminta Yohanes untuk dapat membangun bait Allah. Untuk dapat membangun kerajaan Allah di muka bumi ini. Melalui apa? Melalui pelayanan kita. Melalui pekerjaan kita. Jika kita yang bekerja di pemerintahan, ya kita menjadi umat Allah dan juga menjadi pekerja Allah di wilayah pemerintahan. Begitu juga di perusahaan kita, di apapun bidang pekerjaan kita, kita menjadi umat Allah yang mendirikan kerajaan Allah di dunia. Kita menjadi sebagai pekerja-pekerja Allah. Oleh karena itu, jangan justru kita terpaku pada akhir. Jangan sampai kita terjebak pada waktu. Kapan akhir zaman dan masa penghakiman Tuhan itu akan datang. Melainkan mari kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Kita tetap menjadi umat Tuhan yang taat, umat Tuhan yang setia untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kita terus menjadi perwujudan pemerintahan Allah di muka bumi ini dan menjadi contoh bagi dunia dengan menghadirkan kedamaian, keadilan, serta merangkul orang-orang yang tersingkirkan. Kita mau menjadi orang-orang yang sebagai tempat bersandar. Kita mau menjadi orang-orang yang mendengarkan keluh kesah saudara-saudara kita. Dan kita tidak bekerja sebagai hakim. Kita tidak boleh menghakimi sesama kita. Sebab itu adalah tugas Allah. Oleh karena itu, mari
kita sama-sama sebagai umat Allah membangun pemerintahan Allah di dunia. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita menyatukan hati, kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Allah atas firman yang boleh sama-sama kami baca dan renungkan. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami, serta lema dalam hati kami, agar kami dapat menjadi umat-Mu yang setia dan taat. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak menaikkan syafaat kami. Kami berdoa bagi gereja-gereja-Mu dimanapun berada. Kiranya Tuhan, gereja-gereja-Mu ini dapat terus setia, dapat terus menjadi terang dan pembawa damai, dan dapat terus menjadi perpanjangan tangan-Mu di tengah-tengah dunia. Kami berdoa bagi gereja-gereja yang mungkin pada saat ini mendapat penolakan di tengah-tengah masyarakat, gereja-Mu yang kesulitan dalam mengurus izin tempat beribadah. Kiranya Tuhan, Engkau yang senantiasa turut serta dalam setiap proses yang dilakukan. Kami juga berdoa bagi pelayan-pelayan-Mu, umat-umat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau mau terus memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan dalam menjalankan pelayanan mereka, menjalankan kehidupan mereka sehari-hari. Kami berdoa bagi umat-Mu yang pada saat ini sedang sakit, mereka yang bergumul ya Tuhan, mereka yang sedang berduka. Kiranya Tuhan, Kau saja yang boleh menjadi penghibur, Kau saja yang boleh memberikan kekuatan dalam kehidupan mereka. Dan Kau yang boleh menemani mereka dalam melewati permasalahan dan pergumulan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bagi kedamaian dan juga keadilan di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan, di mana pada saat ini sedang terjadi peperangan. Kiranya ya Tuhan, Kau saja yang boleh menjadi sang pembawa damai, agar dunia ini dapat menjadi dunia yang penuh dengan damai sejahtera Allah. Kami berdoa bagi pemerintahan Republik Indonesia, kami berdoa bagi para pemimpin, pejabat, TNI, Polri ya Tuhan, kiranya Engkau yang boleh memberikan kebijaksanaan, Engkau yang boleh memberikan mereka kekuatan dalam mengatur, dalam memerintah. Kiranya Engkau juga boleh memberikan kedamaian, stabilitas ekonomi, dan juga kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Inilah doa dan permohonan kami Allah yang kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.